Kalimantan merupakan pulau terbesar yang dimiliki Indonesia dengan berbagai sumber daya alam yang tersimpan di dalamnya seperti perkebunan dan pertambangan. Keberadaan potensi sumber daya alam yang melimpah ini juga sekaligus menjadi tanggung jawab bersama dalam penggunaan dan pemanfaatannya oleh masyarakat Indonesia. Hal itu pula lah yang melatar belakangi diadakannya program Forest and Climate Change Program Financial Cooperation atau Forclim FC yang merupakan kerjasama antara pemerintah Indonesia yang diwakili Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan atau KLHK dan pemerintah Jerman. Program Forclim FC bergerak di bidang kehutanan dan perubahan iklim yang bertujuan untuk perbaikan pengelolaan hutan secara lestari, konservasi keanekaragaman hayati, serta meningkatkan taraf ekonomi warga lokal. Seperti di Desa Mensiau, Kabupaten Kapuas Hulu, Kalimantan Barat. Warga di sini dilatih dan dibimbing untuk mengelola hasil hutan tanpa menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan. Mengelola hasil pertanian, perikanan, hingga peternakan diajarkan kepada warga lokal sambil menjaga kelestarian hutan. Di Desa Mensiau juga terdapat pondok belajar yang dibangun untuk menjadi tempat pembinaan warga dalam mengembangkan pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan serta meningkatkan perekonomian masyarakat setempat. Berbagai produk hasil hutan bukan kayu berhasil dibuat oleh warga Desa Mensiau seperti kain tenun pewarna alami, madu, ikan asap, dan sayur mayur. Dalam konteks etalase, pondok belajar juga berfungsi sebagai lokasi untuk memamerkan dan menjual produk pertanian, perikanan yang dihasilkan oleh masyarakat Desa Mensiau. Insight kali ini berada di hutan Desa Mensiau, di Desa Mensiau yaitu di Kabupaten Kapuas Hulu, Kalimantan Barat. Nah, Desa Mensiau ini merupakan salah satu desa yang dibina dalam program perhutanan sosial dan kemitraan lingkungan di bawah KLHK atau Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Dan program ini sangat menarik karena ini tujuannya adalah untuk mengelola hutan di mana dilakukan secara berkelanjutan tapi juga memberikan manfaat bagi masyarakat yang tinggal di sana. Nah, bagaimana cara hutan Desa Mensiau ini dikelola? Kita akan berjumpa dengan ada dua narasumber kita, yaitu Kepala Desa Mensiau yang namanya Sylvester Berasap dan juga dari Forclim, Insinyur Suteja. Nah, Forclim ini merupakan NGO atau LSM yang berpartner atau bermitra dengan pemerintah untuk mengelola hutan desa ini. Kita langsung saja berjumpa dengan beliau-beliau ini. Halo Pak Teja. Halo, siang, Mbak Desi. Ini Pak Teja dari Forclim ya, dan juga kepala desa kita. Kak Des ini namanya luar biasa. Sylvester ya, Sylvester bukan Sylvester Stallone tapi Sylvester Berasap. Ya. Ini luar biasa karena tidak sering ya kita masyarakat tahu datang jauh, lumayan ya, cukup jauh ya, dari Pontianak kita harus terbang lagi ke kota terdekat itu di Putu Sibau, 2 jam ya naik mobil, tapi jalanannya bagus, akhirnya kita sampai di Desa Mensiau ini. Dan desa ini Pak Kepala Desa mungkin bisa perkenalkan sedikit berapa jumlah penduduknya, dan di sini masyarakatnya masyarakat asli ya, masyarakat lokal, dan yang lebih menarik lagi kita tidak jauh dari perbatasan dengan Malaysia, demikian Pak Kades. Ada berapa ini jumlah? Kalau Desa Mensiau itu kurang lebih kakak 400-an lebih, terus jumlah penduduk sekitar 800-an gitu. Jadi kegiatan-kegiatan aktivitas masyarakat berkaitan dengan kegiatan masyarakat yang utama itu adalah beladang, berkebun. Nah, kita juga selama ini dibina oleh kawan-kawan Forclim bersama dengan teman-teman yang lain, termasuk dari desa juga, perhutanan sosial yang memfasilitasi bagaimana hutan desa ini
bisa kita capai. Jadi selama ini karena ada program kawan-kawan dari Proklaim ini, jadi pendapatan masyarakat ini agak lumayan lah, tidak seperti yang dulu-dulu. Agak lumayan. Mungkin masyarakat sekarang udah memikirkan desa hutan desa ini milik masyarakat. Bagaimana masyarakat mengelola dengan baik. Nah, secara resmi kan ini sudah diakui kan sebagai Ya. hutan desa itu udah berapa tahun Pak Kades? Dua tahunan. Udah 2 tahunan ya. Kukira untuk ngajukan hutan desa ini kupikir bingung dulu karena ada kawan-kawan yang fasilitasi ya. Cukup lama ya perjuangannya ya. Ya, lumayan cukup lama lah. Tapi karena ada kawan-kawan Proklaim ini memfasilitasi, maka tidak lama proses langsung keluar izinnya. Ya. Iya, dan ini kalau dari Proklaim nih Pak Teja di sini yang merupakan tim leadernya ya. Iya, betul. Dan ini kawasan ini menarik ya Pak Teja Iya. karena sebenarnya kita tidak jauh pertama dari batas negara Malaysia, hanya mungkin 10 kilo ya di situ, tapi juga berbatasan dengan Taman Nasional. Nah, Taman Nasional seperti kita ketahui kan tidak boleh diganggu dan diapa-apain. Nah, Pak Kades, sebelum saya ke Pak Teja, ini dengan masyarakat di perbatasan ada hubungan atau ada komunikasi dan bahkan saling ini melakukan perdagangan dan lain sebagainya? Nah, kalau dengan kawan-kawan tetangga sebelah, kawan di Malaysia terutamanya kan ada hubungan keluarga, ada saling hubungan di antara pemasaran. Punya kita kalau kebanyakan seperti yang dipakai oleh ibu tuh, tenunan. Ini Nah, di tenun sana lokal ini. ada tumbuhan pewarna alam habis sudah. Maka mereka harus nyari ke sini. Maka punya kita kalau keluar saya kan sering ke Kuching tuh, punya kita lebih mahal dari punya mereka karena punya mereka tuh pakai sintetis. Nah, jadi itu dari segi budaya kita jauh lebih kaya ya, lebih kaya. memiliki nilai tambah lah Ya, maka istilahnya. mereka Indonesia kaya. Belum nyata tapi sudah memulai. Inilah kenyataannya. Indonesia ini kaya dengan tumbuhan baik pewarna alam dan sebagainya, flora faunanya. Sejak ada binaan dari Proklaim, masyarakat Desa Mensiau ini bersemangat. Ya, itu terasa ya selama 2 tahun. Ya. Jadi kalau sebelumnya apa yang dilakukan masyarakat dan setelah itu apa yang paling terasa perbedaannya, Pak Kades, dalam pengelolaan khususnya hutan ini? Ya, karena ada wacana dulu sebelum ada kawan-kawan dari Proklaim tuh, ada hutan lindung. Di mana hutan lindung nih? Jangan-jangan kita nih istilahnya nanam kayak karet atau lain berladang apa semua kena hutan lindung. Kita ini akan terjerat hukum setelah dianggap ilegal mungkin. Setelah kawan-kawan memfasilitasi hutan lindung bisa dijadikan hutan desa. Nah, maka masyarakat disemangat dah. Nah, pola pengelolaannya tuh ya mulai dari kecil terus ke depan nih mungkin bisa karena dibantu kawan-kawan dari Proklaim. Jadi yang di bawahnya ini sudah pasir dan tanah liat, dia nggak subur. Jadi akar itu hanya di sini aja ke sana. Jarang ada akar yang jadi masuk ke tipis bawah. ya? Tipis, hanya segini. Jadi bisa dikatakan tidak subur ya? Nah, subur. Nah, ini kita buktikan sekarang. Jadi kalau kita bongkah ini seperti ini, nah ini kan akar ini. Ini kumpulan akar, gitu. Nah, itu sebabnya setelah kami pelajari kenapa sih masyarakat di sini sebagian besar dia harus membakar. Proklaim ini kan sebenarnya kan partner dari program perhutanan sosial dan kemitraan lingkungan itu yang di bawah KLHK, dan ini kan sebenarnya sebuah terobosan baru ya dalam mengelola hutan yang begitu luas yang kita miliki, tapi kan kita harus pastikan ya Pak Teja semua dikelola dengan berkesinambungan, tapi masyarakat yang hidup di sekitarnya juga mendapatkan manfaatnya. Nah, ini bagaimana? Kenapa desa ini dipilih sebagai salah satu yang menjadi binaan oleh Proklaim dan juga pemerintah? Program Proklaim sebelum melakukan kegiatan di desa, di masyarakat, pertama-tama harus melakukan yang namanya sosialisasi. Setiap program, kalau masyarakatnya mau menerima dan bersedia menerima, bersedia melaksanakan, itu yang kita perlukan. Dan itu di awal harus membuat perjanjian dengan masyarakat. Anda menerima tidak program ini? Jadi harus ada komitmen dulu. Ya, kalau Anda menerima,
kegiatannya kira-kira nanti begini, tanggung jawab Anda nanti begini, Anda wajib menjaga hutan yang masih bagus dan wajib nanti menanami yang rusak. Ya. Kalau sanggup, mari kita membuat berita acara yang kita sebut sebagai berita acara sosialisasi. Nah, kebetulan program For Climb ini kan dirancang ketika di tahun 2010 itu eranya perdagangan karbon, kredit karbon itu sedang hot-hotnya, sehingga program ini sebenarnya tujuannya kan untuk menurunkan emisi karbon dengan cara meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mengurangi karbon. Ya, emisi karbon ke sana. Biasanya kalau kita membakar dan lain sebagainya, deforestasi itulah yang menghasilkan karbon. Nah, ini yang tidak boleh dilakukan kan ya? Ya. Nah, dari sekian desa yang kita sosialisasi, salah satunya Desa Mensiau yang cepat menerima. Karena Pak Kadesnya semangat begitu ya, sampai sekarang pun ya masyarakatnya juga semangat. Nah, atas dasar itulah baru kita duduk bersama, ayo apa yang bisa kita kerjakan. Nah, di awal-awal kita bersama-sama survei dengan masyarakat, di mana lahan hutan yang rusak, di mana yang bagus. Kalau bagus harus dijaga, yang menjaga harus warga masyarakat, bukan pemerintah yang menjaga gitu ya. Apa temuan-temuannya pada saat itu sehingga menjadi program yang dikerjakan sekarang? Temuannya yang menarik bahwa di luar Taman Nasional Betung Krihun, di zona penyangganya itu ternyata ada banyak populasi orangutan. Bayangkan masyarakat warga yang tidak biasa mengenal GPS, yang tidak bisa mengenal teropong, yang jarang mengenal kamera yang sederhana. Tapi mereka ketika kita training, kita ajarin tahu cara menggunakannya, tahu cara memetakan jalur orangutan, dan bisa motret orangutan. Jadi 2 tahun berturut-turut tim patrolinya Pak Kades ini berhasil menemukan orangutan. Di luar kawasan konservasi. Artinya canggih apa? sekali tim patrolinya itu. Ya itulah, dan mereka tapi itu jaga. ada latihan sebelumnya tentu saja. Kita training Berapa lama waktu itu trainingnya? Trainingnya tidak lama, mungkin kalau cara menggunakan alat mungkin 1-2 hari begitu ya. Cara pengenalan satwa liar, kita minta kawan-kawan dari TNBKDS yang mentraining pengenalan jenis satwa yang dilindungi misalnya kayak begitu. Nah, dari situ baru kita bekali mereka formulir, mereka tinggal mengisi di situ. Nah, setelah itu baru fasilitator desa kita merekap semua. Nah, dari situ kita kan kaget juga. Ternyata keanekaragaman hayati di wilayah desanya Pak Berasap ini, Pak Kades ini kok bagus begitu. Dan salah satu indikator lingkungannya adalah orangutan. Jadi kalau di situ masih ditemukan orangutan, berarti kan lingkungannya relatif sehat. Ya, gitu. Dan orangutan di alam liar kan. Dan kalau orangutan tuh kalau di tempat itu kita tuh nggak boleh diburu, nggak boleh dimusnahkan. Kalau kena siapapun orang yang pemburu orangutan yang kita temu membunuh atau menjual itu kena sanksi adat. Belum kepidananya, masyarakat sudah ngadat dulu gitu. Jadi masyarakat adat sendiri mereka sudah tahu bahwa itu tidak boleh. Nah, ini luar biasa karena banyak sekali kan sekarang apalagi dengan misalnya penebangan dan lain sebagainya, pembukaan lahan untuk pertanian. Itu biasanya orangutan menjadi salah satu korban ya. Betul. Nah, kalau di sini dijaga sama masyarakatnya justru gitu ya. Nggak bisa orang lain yang mau masuk hutan jika ada kedengaran informasi si A melakukan pemburuan orangutan dikejar walaupun dia di desa manapun tetap dikejar itu. Bagus itu nih harus dijadikan contoh ini bagi semua. Apalagi yang ditemukan dan inilah dikelola bersama. Iya, setelah kita melihat beberapa potensi hutan yang ada di sana di luar Taman Nasional kan masih bagus, masih banyak ada sumber mata air yang punya potensi untuk dijadikan mikrohidro misalnya untuk listrik desa begitu ya, untuk air minum, air bersih misalnya hal-hal yang semacam itu, dan banyak juga hasil-hasil bukan kayu seperti tengkawang, rotan jernang yang Mbak Desi lihat ini, yang tanaman ini kan ini, rotan jernang ini banyak ditemukan ketika masyarakat patroli. Nah, lalu itu bisa digunakan untuk apa saja? Bisa digunakan bahan bangunan, bisa digunakan untuk bahan-bahan cat, bahan dasar cat, bahan industri kayak begitu. Kalau rotan jernang ini kalau sudah jadi mahal harganya, 1 kilo bisa jutaan ya. Tapi perlu proses. Kalau hasil penelitian kita ya 4-5 tahun dia sudah mulai berbuah. Nah, kita uji coba di sini gitu ya. Jadi mendekatkan sumber daya alam yang jauh di hutan, dekat ke desa, kita bawa ke desa, terus dikembangbiakkan di desa. Kalau itu berhasil, itulah harapan kita bisa meningkatkan ketahanan pangannya desa ya. Iya, ketahanan pangan dan juga tapi menjaga kelestarian dari hutan itu sendiri. Yang ngomong-ngomong luas dari hutan Desa Mensiau ini ada berapa ininya?
10 hektar, 10.000 hektar, Ya, dan jumlah populasi dari desa itu kita berapa tadi? 800-an. Total 800-an ya. Ya, Dan masyarakat luas. itu masyarakat asli Iban kalau tidak salah, ya. Iban suku. Jadi sudah menurun ya di sini ya istilahnya. Udah lama dari zaman keberapa tuh. Menurut cerita orang tua sebelum zaman Belanda nih kita sudah sini, tapi lagi di hulu di hutan, karena ini mendekatkan masyarakat ke pasar maka turun. Nah terus ada waktu zaman Belanda menurut cerita orang tua kita di hutan tuh suruh didekatkan ke pasar, maka ditarik semua yang dari hutan, maka kemungkinan lah pemikiran orang Belanda tuh jangan merambah hutan di sana. Jadi inilah yang diteruskan sekarang, apalagi ini Iya. sudah bagian dari kemitraan, program kemitraan antara Betul. pemerintah, masyarakat dan juga LSM tadi. Betul. Tapi saya lihat Pak Kades dan Pak Teja tadi melihat-lihat tanah Iya. di sini. Apa Betul. kira-kira yang unik di sini, baik dari segi tanahnya maupun apa yang bisa tumbuh ya di hutan Iya. di sini? Jadi kalau kita melihat struktur tanah yang ada di sini, sebagian besar di Pulau Kalimantan sebetulnya, untuk daerah-daerah yang mineral ya, bukan yang digambut, itu ketebalan humus tanah itu Mbak Desi bisa lihat, yang hitam ini adalah humus tanah. Kalau saya tempelkan jari saya, kan cuma selebar selebar telapak tangan saya ini kan, yang hitam ini. Jadi yang di bawahnya ini sudah pasir dan tanah liat, dia nggak subur. Jadi akar itu hanya di sini aja ke sana. Jarang ada akar yang jadi masuk ke tipis bawah. ya? Tipis, hanya segini. Jadi bisa dikatakan tidak subur ya Nah tanahnya? subur, nah ini kita buktikan sekarang. Jadi kalau kita bongkah ini seperti ini, nah ini kan akar ini. Ini kumpulan akar, gitu. Nah itu sebabnya setelah kami pelajari kenapa sih masyarakat di sini sebagian besar dia harus membakar. Karena akar-akar ini harus dibakar dulu supaya dia menjadi mineral begitu ya. Anggapan ada haranya maksudnya. Begitu dibantu sedikit dengan humus yang masih tipis, jadi dia mampu bertahan kalau ditanami tanaman padi mungkin 1 sampai 2 tahun ya, paling lama 2 tahun. Umumnya rata-rata 1 tahun. Tahun depan kalau ditanami lagi padi nggak tumbuh di sini. Nah, salah satu tanda ciri bahwa tanah di sini ini kritis atau mungkin tidak subur ini tanaman ini. Oh, ini kantong semar ya. Kantong semar ini kan dia bukan di tanah subur tumbuhnya, pasti di tanah mineral yang unsur haranya rendah seperti itu. Kantong semar. Ya. Ini unik ya. Ternyata hanya tumbuh di tanah yang kurang subur. Ya. Tapi di dalam ini pasti mineralnya banyak kan ya? Di dalam ini sudah pasir dia, pasir dan dia tidak ada unsur hara, nggak ada mineral di sini, kecil lah. Sehingga tanaman itu nanti kalau Mbak Desi lihat di sekitar sini, ini kan ada pohon karet. Yang bisa tumbuh bagus di sini pohon karet, ini karetnya karet lokal, bukan karet unggul. Kalau karet unggul nggak bisa tumbuh di sini. Nah, sistem perakaran karet unggul itu pasti horizontal begini. Iya. Jadi kalau ada angin kencang mudah tumbang dia. Nah, Gitu. Pak Teja, ini kan berarti tadi kan disebut untuk memanfaatkan lahan ini harus dibakar. Nah, ini kan bukan kebiasaan yang bagus Iya, kan? betul. Kalau bakar Nah. nanti bisa, ya itu karbonnya keluar tapi juga membahayakan Juga, hutan. nah itu makanya kita mesti harus pelan-pelan mengedukasi masyarakat. Tidak bisa kita langsung melarang. Kalau kita langsung larang, tidak ada solusinya juga tidak akan berhasil. Kita lihat sekarang praktek-praktek membakar itu kan untuk skala kecil ya, untuk rumah tangga kan masih tetap berlangsung. Tapi mereka mempunyai kearifan lokal. Membakar memang iya, jelek, tetapi itulah pilihan terbaik untuk saat ini yang bisa dilakukan oleh masyarakat untuk dia bisa hidup begitu ya, memenuhi kebutuhan hidupnya. Tapi masyarakat juga bertanggung jawab. Jangan sampai nanti ketika membakar yang lain di sekitarnya ikut terbakar. Itu sebabnya Nah, lalu itu penting. ya itu Biasanya, sebabnya lalu dia karena menjaga. apalagi kalau kering ya. Ya. Sekat bakar nanti dikelilingi oleh warga nih, satu nih dikelilingi. Jadi keliling bakar tuh. Setelah habis ini terbakar baru dilihat lagi sekelilingnya tuh, pakai semprot. Tapi kegiatan bakar-membakar ini sudah jauh lebih berkurang sekarang atau masih terus dilakukan? Udah berkurang dah. Udah berkurang ya? Karena masyarakat udah memulai memikirkan bagaimana bertani bersawah ini. Cuma di tempat kita nih lahan sawah yang tidak ada, Bu. Nah, itu yang jadi dia, masalah. lahan sawah, jadi mau tidak mau. Ya, lari ke jauh ke ke desa yang lain. Iya, Ya. baik. Minta sama minjam lah silakan. Nah, ini kan sudah dikelola berbarengan dengan Folklime sudah lebih dari hampir 8 tahun udah 8 sekarang. tahun, tapi juga dalam naungan kemitraan ini perhutanan sosial ini sudah beberapa tahun ya, 2 tahun ya. 2 tahun. sekarang ya. Dan Pak Teja sendiri merasakan ada perubahan baik dari mindset masyarakat ataupun dari peningkatan Ya. perekonomian yang mereka
miliki? Ya, yang pertama tadi saya katakan meyakinkan masyarakat di sini butuh waktu. Nah, butuh waktu itu harus ada contoh yang bisa mereka lihat. Kalau ada contoh bagus berhasil yang mereka bisa lihat, mereka nanti lama-lama meniru, 1, 2, 3 meniru, kita harapkan nanti sebagian besar masyarakat meniru. Itu sebabnya kita membuat yang namanya pondok belajar di sini. Oke, Dulu pondok namanya, belajar. ya sekarang namanya pondok belajar hutan desa. Dulu namanya sekolah lapang. Jadi petani-petani kita training di sini, bagaimana caranya tanpa harus membakar, dengan cara membuat teras-teras, dengan konservasi tanah, dengan menanam tanaman-tanaman yang mudah hidup, yang bisa menyuburkan tanah, yang cepat menghasilkan. Nah, itu kita taruh di sini. Dan pondok belajar ini sudah berapa lama? Pondok belajar ini sudah 2 tahun berdiri. Sudah 2 tahun. Bagaimana Pak Kades dan Pak Teja kalau kita lihat langsung pondok Baik, silakan, belajar Mbak, itu? silakan, kita Apa yang kesana. kita bisa pelajari? Ya, baik. Yuk. Ya. Sini ini saya lihat juga semacam bangsal pertemuan tapi untuk jualan juga ya? Ya, di Ada sini macam-macam yang dijual. hasil-hasil yang telah dicapai, hasil pertanian ya, dan ikan yang dihasilkan dari sini, sebenarnya laku untuk dijual di sini. Jadi masyarakat sekarang sudah tahu bahwa mereka datang ke sini kalau mau beli ikan ke sini, kalau mau beli cabai ke sini, beli timun ke sini. Nah, dari hasil mereka ini beberapa warga tetangga, desa tetangga dan desa-desa warga lain di luar ini sudah mulai meniru apa yang terjadi di sini. Nah, mereka mulai menghasilkan. Iya, kita sudah sampai di Pondok Belajar di Desa Mensiau. Saya masih ditemani oleh 2 narasumber saya. Ini ada Insinyur Suteja dari Folkline, tim leader di sini ya. Dan sudah cukup lama di sini ya, sudah 8 tahun dia membantu bekerja sama dengan masyarakat di Desa Mensiau. Ada kepala desa kita, Pak Sylvester Berasap ya. Ini suatu program yang saya lihat itu sangat luar biasa karena merupakan betul-betul kemitraan atau kolaborasi antara di sini masyarakat lokal, ada pemerintah dan juga difasilitasi oleh LSM, dalam hal ini Folkline. Folkline ini dari Jerman ya sebenarnya ya? Folkline sebetulnya kerjasama pemerintah Indonesia dengan Jerman. Dengan Jerman. Ya, G2G. G2G. Ya, G2G. Ya, nah, Ya. salah satunya adalah membina ya desa di sini. Mensiau ini. Tadi Pak Suteja mengatakan bahwa perlu memberikan istilahnya itu kegiatan ekonomi ya untuk membantu masyarakat di sini supaya mereka juga memiliki mata pencarian yang lebih baik, lebih sustainable tanpa terlalu merusak hutan. Karena daerah ini memang daerah hutan. Kita tidak jauh dari ada 2 Taman Nasional di sini, Betung Kriun dan juga Danau Sentarum. Dan mau tidak mau, ya kita harus memastikan masyarakat di sini juga bisa memanfaatkan hasil dari hutan itu. Oleh sebab itu, Pondok Belajar ini merupakan pondok yang mengajarkan. Mungkin bisa cerita lebih lanjut lagi. Pondok Belajar ini adalah tempat berlatihnya petani ya, masyarakat dalam pengelolaan hutan, dalam bercocok tanam, dalam membudidayakan ikan, membudidayakan ternak, pemanfaatan lestari hasil hutan bukan kayu, macam-macam bagaimana mengelola hutan. Ya, di sini ini saya lihat juga semacam bangsal pertemuan tapi untuk jualan juga ya. Ya, di sini hasil-hasil yang telah dicapai, hasil pertanian ya dan ikan yang dihasilkan dari sini sebenarnya laku untuk dijual di sini. Jadi masyarakat sekarang sudah tahu bahwa mereka datang ke sini kalau mau beli ikan ke sini, kalau mau beli cabai ke sini, beli timun ke sini. Nah, dari hasil mereka ini beberapa warga tetangga, desa tetangga dan desa-desa warga lain di luar ini sudah mulai meniru apa yang terjadi di sini. Nah, mereka mulai menghasilkan. Nah, pada hari tiap minggu, pada hari Kamis biasanya mereka ke sini membawa hasil untuk dijual di sini. Jadi orang dari pasar, dari ibu kota kecamatan datang ke sini membeli gitu ya. Ya, gimana Pak Kades? Ini memang sesuatu yang dibutuhkan oleh masyarakat. Ada semacam pondok belajar seperti ini. Memang dari awal saya menanggapi bahwa di sinilah tempat pusat belajarnya masyarakat. Karena beberapa kali kami mengadakan kegiatan-kegiatan baik dari pemerintah desa sama-sama dengan kawan-kawan Folkline, terus juga lembaga-lembaga lain. Nah, terutama mereka
yang bergerak di bidang flora dan fauna kemarin baru melakukan kegiatan di sini. Nah, untuk Dan ini jadi penelitian tempat yang jadi- populer iya, ya, sering iya. digunakan ya. Terus kawan-kawan apabila dari kecamatan atau yang Ya, bisa kita sambil jalan. datang ke sini kan, datang sini sampai makan-makan. Nah, Iya. tempat peristirahatan, buang stres lah istilahnya kan. Buang stres di sini. Ya. Buang stres tapi sambil Ya. belajar ya. Ya. Jadi banyak manfaatnya di sini. Juga saya lihat di sini tempat ngopi-ngopi, tempat bertemu dan juga bertukar pikiran. Tapi yang penting lagi tempat jualan ya. Bisa tempat beli jualan. itu ada botol-botol madu saya lihat ya Ya. di situ. Botol madu, ada ikan dan Produk-produk lain. petani Produk-produk juga, petani ya, juga. yang bisa di Iya. sini. Selain juga bisa di tempat lain. Yuk kita mungkin sambil duduk. Ya enaknya ngadem ya di pondok belajar di hutan desa Mensiau. Saya masih ditemani oleh kepala desa kita, Pak Sylvester Berasap. Wow, luar biasa namanya. Dan juga dari teman kita dari Folkline, Insinyur Suteja. Dan pondok belajar, Pak Teja, apa yang saja yang kita bisa pelajari? Karena saya lihat di sini ada beberapa hal yang menarik ya. Kita ya di belakang ada pondoknya, tapi di sini juga ada kolam dan mungkin ada pohon-pohon di belakang kita, karet ya. Karet. Dan di sana ada tanaman-tanaman dengan ban karet itu buah naga ya. Jadi banyak sekali yang kita bisa dapati dan bisa pelajari di sini. Iya. Mungkin satu persatu, Pak Teja. Boleh. Jadi yang di gedung itu adalah untuk nanti yang di dalam kelasnya biasanya 20% dari materi kita lakukan di dalam ruangan. 80% praktek, jadi praktek langsung. Mulai dari penyiapan lahan, pembuatan persemaian, pembibitan, penanaman, pemeliharaan, sampai kepada pemanenan dan pemasaran. Itu di sini idenya. Begitu. Nah, yang di sini kegiatannya ada yang namanya agroforestry. Perpaduan antara kegiatan kehutanan dengan pertanian. Ya. Jadi kalau Mbak Desi lihat di belakang itu ada karet. Nah, di antara karet ada buah-buah unggul juga. Tadi ini ditanam ya? Ditanam. Khusus untuk Khusus, ya. daerah ini. Ada juga tanaman kehutanan seperti ini kayu besi yang orang di sana bilang kan kayu besi. Kalau di sini namanya kayu belian, kayu tembesu begitu. Karena 20% dari tanaman itu harus tanaman kehutanan, begitu ya. Di sela-selanya baru boleh tanaman perkebunan. Seperti misalnya ada buah-buahan, ada karet. Karetnya karet unggul. Ya. Kalau Mbak Desi lihat di situ, tinggi karet itu cukup tinggi dibandingkan dengan karet yang luar yang daunnya agak kuning. Ini umur 2,5 tahun sudah segini besar. Dan kapan sudah bisa dimanfaatkan itu? Ini belum ini. Belum. Mungkin ya Masih nunggu ya? nunggu tahun keempat, kelima mungkin ya bisa dimanfaatkan Pak Kades ya. Ya, jadi di sini semua yang unggul-unggul kita tanam. Harapannya produksinya juga lebih bagus dari yang biasa-biasa, begitu ya. Intinya kita ingin yang luar biasa. Ya, gitu luar biasa. Jadi harus ada nilai Harus tambah. ada nilai tambah. Yang luar biasa. Dan harusnya memang luar biasa karena di sini juga pengelolaannya luar biasa dan dilakukan oleh masyarakatnya itu sendiri. Jadi ada ceritanya lah yang harusnya membuat kita jauh lebih mengapresiasi hasil dari yang dikelola di sini. Betul. Oke, apalagi? Nah, karena di sini kan potensi perikanan air tawar juga cukup bagus, sehingga di sini kita introduksi budidaya perikanan juga. Di sini nanti ada ikan bawal, ikan patin yang bisa cepat menghasilkan. 3 bulan mereka sudah bisa panen begitu ya. Nanti kalau ada waktu kita bisa panen ini bawalnya, udah besar-besar. Di atas juga ada tanaman-tanaman hortikultura, ada jagung, ada terong, ada sayur mayur, cabai, itu kita sebut tanaman hortikultura. Itu yang bisa dipanen harian. Untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari begitu ya. Nah, supaya bisa melakukan itu harus diberikan ilmu konservasi tanah. Jadi dengan cara membuat teras gitu ya. Ketika air hujan tidak membawa humus tanah yang sudah sedikit, hujan deras dibawa Pakai hilang, lari. ya. Ya, pakai hilang lagi kan. Nah, kita tahan dia di situ dengan teras-teras seperti itu. Jadi dia humusnya tetap dia bertahan di situ. Nah, kita kasih bantuan juga pupuk organik. Pupuk organiknya juga kita harapkan juga dari masyarakat juga yang membuat gitu ya. Dari kegiatan silvopastoral namanya. Perpaduan antara kegiatan kehutanan dan peternakan. Kalau perikanan juga, mereka juga harus nanam pohon, Mbak. Jadi tidak hanya melulu ikan, karena kita kan programnya kehutanan begitu ya. Nanam pohonnya wajib begitu ya. Lalu dia kita kasih kegiatan itu. Jadi itulah kegiatan-kegiatan utama kita di sini. Dan tanamannya kalau tidak salah termasuk yang menghasilkan pewarna ini. Pewarna kan, alami, tadi. ya. Pewarna alami. Ya. Dan ini merupakan bagian dari salah satu nilai tambah itu. Ya. Betul. Kita lihat ada tenun juga kan di Betul. sini. Dan ini semua dan bagus-bagus ya. Ya. Ini harusnya menjadi bukan saja souvenir, tapi betul-betul kita manfaatkan, Ya. kita gunakan.
aku bilang sama anak-anak kalau masuk hutan tuh apa yang jadi pewarna alam, apa yang jadi pemanisan makanan tuh itu perlu dicatat, tolong. Nah setelah Supaya mereka ilmunya ya itu diketahui. ya nanti cuma mereka tuh melihat langsung dicatat di sana titik koordinatnya sekian. Di situ ada pemanis makanan, ada tumbuhan pewarna alam. Terus seperti Pak Teja katakan ada orang hutannya. Nah, itu mungkin ke depan kita akan bangun tempat persinggahan di hutan. Jadi dalam hal ini Folkline istilahnya menjadi fasilitator ya, Betul. yang mengajarkan. Ada berapa di sini timnya, Pak Teja? Tiap desa, kita sekarang membina ada 31 desa. Mungkin tahun ini kita nambah 1 desa menjadi 32 desa Di kabupaten ini? di kabupaten ini. Ada juga kegiatan Forklim kita di 3 kabupaten, di Kalimantan Timur di Kabupaten Berau, Kalimantan Utara di Kabupaten Malinau. Gitu. Dan masing-masing ada Ada. kekhasan itu Ada sendiri kekhasan. dari 31 desa itu. Jadi kita total untuk di Indonesia, untuk percontohan ini ada 77 desa semua. Nah di sini sudah 31 desa. Nah kita sumber dayanya merekrut dari orang lokal Mbak ini. Kita tidak mau meng-hire orang dari luar. Biasanya kalau orang luar kita hire ke sini tinggal beberapa bulan kabur nggak dia. betah. Nggak betah. Karena kan dia menganggap ini terpencil. Sehingga kita pilihlah, kita minta kepada Pak Kades. Pak Kades tolong pilihkan 1 orang terbaik pemudanya di desanya untuk kita jadikan fasilitator desa. Iya, semangat itu Pak Kades ini. Semangat ya. Kalau di situ banyak ada 3 ya kita pilih, kita seleksi yang terbaik kita pakai gitu ya. Nah baru terus orang yang terpilih ini kita training dulu, kita kasihkan penguatan kapasitas di segala bidang lah yang dia butuhkan. Terutama bagaimana teknik mendampingi masyarakat, teknik penyuluhan, teknik komunikasi gitu. Nah, saya ingin tanyakan Pak Kades ini karena kan memang 20% di ruang kelas, terus kemudian harus praktek di lapangan awal-awal. Itu untuk mengumpulkan teman-teman di sini untuk harus belajar dan ada yang mengajarkannya. Itu bagaimana antusiasmenya? Harus agak sedikit dipaksa atau mereka melihat bahwa ini sesuatu yang bermanfaat dan semangat untuk dilakukan? Memang dari awal karena ada pembelajaran pertama kan, jadi melihat keberhasilan kawan-kawan nih. Jadi kawan-kawan terus yang lain tuh mengikuti, terus melanjutkan. Pas merasakan ada merasakan benefitnya ya? manfaat setelah ada pelatihannya itu sekaligus dengan praktek di lapangan. Lumayan sih kalau masalah keringat tuh karena di tempat kita ini lumayan Kasulistiwa kan. Nah kalau kita melihat ada sebagian masyarakat ini bentuk gotong royong kan. Kalau di tempat kita ini kalau dia buat kayak kalau di sini bahasanya teres kalau begitu Bu, kalau cangkul mereng gini kan teres bahasa lokalnya. Nah jadi itu masyarakat tuh gotong royong dia nanti. Misal saya sendiri kan, saya harus nyari kawan-kawan lagi. Saya harus ngerjau punya ibu, ngerjau punya Pak Teja. Nanti di tempatku, jadi bertiga ini. Iya. Nah, Jadi lebih ringan lah kalau kita lebih berkolaborasi. Gotong royong ya? Iya, gotong royong. itu paling modal makan, minum, ya sudah. Sama Pak Teja pun begitu nanti, terus sama ibu pun begitu. Jadi untuk kalau mengajak secara gotong royong masyarakat lokal di sini, terutama kita di di pondok belajar nih, Mau ya. bersemangat mereka karena meringankan beban. Iya, dan memang hasilnya juga bisa lebih enak ya dinikmati bareng-bareng ya. Ini bisa memperkuat ya masyarakat di desa. Berkaitan dengan kalau di hutan tuh, karena mereka di kemarin banyak patroli Pak, nah Ibu banyak patroli masuk hutan. Dulu kan, maka dulu tanaman yang pewarna alam ini hampir tidak dikenal lagi lah istilah. Sejak ada patroli hutan itu, patroli, aku bilang sama anak-anak kalau masuk hutan tuh apa yang jadi pewarna alam, apa yang jadi pemanisan makanan tuh itu perlu dicatat, tolong. Nah setelah supaya mereka, ilmunya itu diketahui ya. Nanti cuma mereka tuh melihat langsung dicatat di sana titik koordinatnya sekian. Di situ ada pemanis
makanan, ada tumbuhan pewarna alam. Terus seperti Pak Teja katakan, ada orang hutannya. Nah, itu mungkin ke depan kita akan bangun tempat persinggahan di hutan. Nah, karena kita akan melanjutkan patroli hutan ini ke depan. Buatkan tempat tempat singgah, tempat bermalam. Kemungkinan ada kawan-kawan atau mahasiswa yang ingin meneliti flora atau tumbuhan yang ada di kita. Dia tidak sibuk. Ada pondok kita ke depannya. Wah, ini penting sekali karena pasti banyak yang kita bisa pelajari ya. Betul. Karena untuk salah satu cara untuk memelihara, mengetahui persis apa yang kita pelihara. Pak Teja, keunikan dari desa dan khususnya hutan desa ini kan ada salah satu dari 31 ya di Desa Mensiau ini. Apa yang Anda lihat? Apakah itu baik dari produk-produknya ataupun dari masyarakatnya, komitmen mereka, keterlibatannya, ataupun kawasannya? Ini kan kawasan hutan yang semua sangat unik sebetulnya. ya. Jadi keunikannya ya inilah satu-satunya hutan desa mungkin di Indonesia yang mempunyai pondok belajar seperti ini. Itu mungkin keunikannya ya. Nah, kenapa pondok belajar ini dibangun di sini? Ya kita melihat satu pertama program ini kan tidak selamanya di sini, Mbak. Kita 2 tahun lagi sudah tidak ada. Nah, karena masyarakat sudah bisa menjalankan sendiri. Kita harapkan nanti masyarakat bisa menjalankan. Oleh karena itu kita ingin memastikan bahwa hasil-hasil yang sudah kita capai selama ini bisa diteruskan oleh masyarakatnya, oleh desanya. Jadi oleh karena itu kita melihat dari sekian 31 Desa Mensiau dengan Pak Kades ini yang komit ya yang untuk punya meneruskan dan sudah dibuktikan dengan cara sharing dana. Misalnya kalau kami melakukan training bagaimana cara membuat kursi dari rotan, mebel dari rotan begitu. Nah, lalu trainernya dibiayai oleh desa melalui dana desa begitu. Sementara pesertanya kami yang menanggung. Jadi sudah ada kolaborasi seperti itu. Ya mungkin ini menarik karena ya mengenai funding, apalagi awal-awal dari dalam membuat program ini dan juga menerapkannya, kan fundingnya ini bagaimana pembagiannya antara misalnya dari pemerintah, ini kan juga bagian dari program KLHK kan, dan juga Folkline sebagai partner mitra pemerintah Indonesia dengan Jerman. Ini persisnya bagaimana? Kita tahu kalau dana desa kan kita sudah tahu di desa ada dua, ada dana desa, ada dana alokasi desa begitu. Yang satunya sumbernya APBN, satunya APBD ya Pak Kades ya. Ya kita bicarakan bersama kira-kira desa apa yang bisa dibantu. Karena ini kita kan ingin memajukan desanya. Program Folkline sebetulnya bukan program tersendiri. Program Folkline harus merupakan bagian dari pembangunan desa. Maka dari itu ketika menyusun RPJMDes namanya ya, rencana pembangunan jangka menengah desa. Itu kita bersama-sama ikut. Jadi kita bisa mengetahui, oh desa ini mempunyai program seperti ini. Folkline bisa membantu di mananya. Demikian sebaliknya, kayak begitu. Dan semua kegiatan Folkline harus dilakukan oleh masyarakat desanya, bukan orang dari luar begitu. Nah, jadi kita sebut dia community based semua. Patroli juga community based patrol, yang lainnya juga semua harus melibatkan masyarakat. Iya, tapi sumber kalau di pemerintah desa saya melihat kolaborasi di antara pemerintah desa sama Folkline ini khusus di Kecamatan Betara Lupar di Desa Mensiau khususnya memang top dia. Nah, dalam artian kolaborasi antara pemerintah desa sama Folkline bagus. Dalam artian pemerintah desa sangat terbantu dengan program-program mereka. Nah, dari segi pemberdayaan kehutanan. Nah, karena sebagian di pemerintah desa ada yang diatur di undang-undang. Kami nak bisa mentok kami. Nah, jadi kawan-kawan Folkline yang punya fasilitasi akses pada pemerintah. Akses kepada pemerintah, jadi mereka yang memfasilitasi jika kami tidak bisa. Sekarang seharusnya karena ini sudah ditetapkan dan istilahnya sudah dihitam di atas putih, sudah legal dan bahkan mendapatkan kerjasama dan bantuan itu jauh lebih berbeda dong ininya. Kunci sukses sebetulnya untuk hutan desa ini adalah fasilitator desanya. Jadi kalau Mbak Desi lihat itu Pak Aden itu dia dari pagi sampai malam dia memang mendedikasikan dirinya di sini. Dia ingin membuktikan bahwa dia bisa, begitu ya. Ingin menunjukkan kepada desa lainnya bahwa desa lain bisa, kenapa saya tidak, begitu. Nah, kami pernah mengajak kunjungan belajar dari semua fasilitator desa kita ajak untuk belajarlah ke Jawa.
Ternyata yang paling pertama kali yang sampai sekarang mencoba ilmu yang dia peroleh di sana dipraktekkan di sini ya baru di sini gitu ya. Jadi keuletan dia itu juga berpengaruh kepada suksesnya ini sebab tidak semua fasilitator desa membuat seperti ini. Nah, itu yang kita ajak fasilitator desa lainnya juga belajar ke sini semua akhirnya gitu ya. Iya, jadi ini merupakan desa contoh ini Desa Pak contoh. Kades ini harus bangga karena Ya. sebagai salah seorang yang pelopor ya dalam Pelopor, hal ini. ya. Pondok belajar di Desa Mensiau kok megahnya begitu. Nah, karena ada kerjasama di antara kawan-kawan seperti pemerintah desa sama Forklaim tuh. Iya. Kalau kita nak ada kerjasama, nak bisa dibangun negeri ini. Iya, memang kuncinya itu kolaborasi karena itu memahami langsung apa yang dibutuhkan oleh masyarakat di sini. Udah berapa tahun jadi kepala desa, Pak? Saya periode ketiga, Udah periode ketiga. Wah, luar Baru biasa dua- kalau begitu dari awal ya sudah 2 tahunan sudah paham. baru udah berjalan periode ketiga nih. Nah, kira-kira nanti ke depan, taruhlah kalau teman-teman Forklaim sudah pindah membina desa lain, apa yang ada di bayangan Pak Kades untuk melanjutkan program ini? Jadi hutannya juga dilestarikan, tapi betul-betul bisa dimanfaatkan dan dikelola dengan baik bagi masyarakat di sini. Kita melihat bahwa maka sering saya katakan program Forklaim akan berapa tahun ke depan kan. Saya bingung siapa yang akan membantu memfasilitasi, terutama kawan-kawan yang sudah kawan-kawan Forklaim bina. Saya bingung. Saya harus cari orang mana lagi yang pembinaan terhadap masyarakat berkaitan dengan program di kehutanannya, program sipopestrinya bagaimana. Terus kemungkinan harapan kita lah jangan sampai mentok di 2020. Ya, 2 tahun lagi ya nih Pak Teja nih. Jadi masuk kita akan bagaimana supaya masyarakat ini benar-benar bisa melakukan ya, hasil daripada fasilitasi kawan-kawan Forklaim. Dan juga selama ini pemerintah desa karena adanya program kawan-kawan dari Forklaim bisa membina, memfasilitasi penyelesaian batas desa. Itu yang saya jempol. Tidak pernah baik pemerintah daerah atau pemerintah desa yang bisa melakukan, tapi lembaga Forklaim bisa. Ya. Nah, itu yang dari kami dari pemerintah desa bisa. Tapi pasti ada lah nanti banyak ini penerusnya yang muda-muda. Ya, perlu mungkin ke pembinaan, depan, ya, tapi perlu pembinaan, Bu. Ya, oleh sebab itu pondok belajar ini penting ya untuk Ya. itu. Pak Teja, ngomong-ngomong Forklaim itu sendiri, itu visi misinya tuh apa? Ini kan merupakan partner ya dari pemerintah Indonesia dan Jerman. Tapi kan pasti ada visi misinya dan apa yang ingin dicapai lah dalam melakukan kemitraan seperti ini. Ya. Kalau berdasarkan perjanjian kesepakatan antara pemerintah Indonesia dengan pemerintah Jerman, sebetulnya program Forklaim ini dirancang untuk mendukung, membantu Kementerian Kehutanan Republik Indonesia dalam melakukan pengelolaan hutan lestari, menurunkan emisi gas rumah kaca, dan meningkatkan pendapatan atau kesejahteraan masyarakat. Sebetulnya itu. Ya, cocok nih sebenarnya. Ya, cocok ya. Nah, dalam implementasinya itu, program Forklaim ini adalah mungkin di Indonesia baru satu-satunya program kerjasama bilateral antara dua negara yang dananya itu langsung dari pusat ngocor ke desa dan dilaksanakan oleh masyarakat desa. Jadi kami tidak mengelola uang, Mbak. Jadi di desa, kalau di sini ada kelompok tani misalnya, katakan ini yang di bawah kita, kelompok tani silvofishery gitu ya. Kelompok tani silvofishery dia mungkin saja ada 10 kakak, 5 kakak anggotanya. Lalu kita berikan pembinaan, pendampingan, lalu mereka diajari bagaimana cara menyusun proposal kegiatan. Didampingi oleh tenaga ahlinya. Kita yang mencarikan tenaga ahlinya. Setelah menyusun proposal, diajukan sama kita nilai, kalau layak, kita teruskan. Teruskan ke pusat. Dari pusat, itu dari Kementerian Keuangan, itu lewat KPPN, langsung uangnya di-drop ke anggota LPM-nya Pak Kades. Jadi di sini ada lembaga pemberdayaan masyarakat desa yang dibentuk oleh Pak Kades. Ada ketua, ada sekretaris, ada bendahara. Dialah nanti yang membuka rekening di bank. Jadi uang dari
Jakarta langsung ke rekening banknya LPM ini. LPM inilah yang membagi-bagikan ke kelompok-kelompok taninya. Nah, itu digunakan untuk apa saja Pak Kades? Harus yang bermanfaat dan jangka panjang kan? Macam-macam kegiatannya tuh Mbak, macam-macam kegiatan. Jangan yang jangka pendek yang Ya. nanti cepat habis tuh uangnya. Jadi Jangka pendek, jangka panjang pun apa-apa saja digunakan. Kalau jangka panjang kan yang kemarin sudah kita lakukan karet, penanaman karet. Ini kalau panen ini bisa ada penghasilan tambahan ya. Nah, terus kalau jangka pendek berarti sayur-sayuran itu. Jadi sebagian kawan-kawan yang dari jauh tuh tempat paden bagus, tempatnya pondok belajar di Desa Mensiau kok megahnya begitu. Nah, karena ada kerjasama di antara kawan-kawan seperti pemerintah desa sama Forklaim tuh, kalau kita nak ada kerjasama, nak bisa dibangun negeri ini. Iya, memang kuncinya itu kolaborasi, karena itu memahami langsung apa yang dibutuhkan oleh masyarakat di sini. Jadi istilahnya itu bottom up lah, gitu. Sehingga ini lebih untuk supporting ya, membantu. Supporting. Sebenarnya kegiatan kita ada 8 semua. Jadi yang pertama kita sebut dia perencanaan guna lahan partisipatif. Jadi di desa itu kita ingin melihat ada nggak tata ruang desanya. Nah, kalau tata ruang desanya tidak ada, bagaimana desa mau membangun? Nah, itu yang kita fasilitasi. Jadi desa menyusun tata ruang di mana harus bikin kebun, bikin ladang, bikin pemukiman seperti itu. Nah, itu juga kita harus latih, karena kan harus survei ke lapangan, bukan hanya dari atas meja, dia harus survei, harus ke hutan, harus ngukur pakai GPS, pakai meteran. Nah, kita ajarin terus itu. Dan sudah selesai. Nah, untuk bisa membuat tata guna lahan desa, batas desa harus jelas. Nah, harus ada pemetaan yang jelas. Harus ada pemetaan. Nah, pemetaannya lalu kita fasilitasi. Jadi Pak Kades juga membentuk tim tata batas desa, lalu kita training, begitu ya, kita beli peralatan, terus kita jangan dampingi. sampai nanti ada tumbang tindih atau sertifikatnya, betul. Nah, sengketa tidak jelas, sering berantem itu ya pasti ribet ini. Apalagi sekarang kan semua sudah harus disertifikatkan. Karena kita secara berkolaborasi bukan menyampaikan sesuatu hal yang tidak diinginkan. Bagaimana bentuk kerjasama di antara dua desa supaya batas desa ini selesai. Tuh. Ya, betul. Jadi mendampingi desa Mensiau tidak bisa hanya dengan desa Mensiau. Desa Mensiau kan ada tetangganya 4 atau 5 desa. Nanti kalau masalah dengan mereka, desa lainnya juga kita ikutkan, begitu, sehingga konflik-konflik yang sudah terjadi belasan tahun mengenai konflik batas desa, maka melalui kegiatan pemetaan ini, alhamdulillah bisa diselesaikan secara musyawarah ya Pak Kades. Dan akhirnya dapat penetapan dari SK Bupati bahwa batas desa Mensiau itu legal, begitu ya. Dan itu sesuai undang-undang desa. Setiap desa kan harus punya batas. Kalau tidak punya batas, maka dana desanya dipotong kan? Tidak dicairkan. Tidak dicairkan. Ya memang ribet ini regulasi ini, tapi ya penting juga. Tapi yang harus kita apresiasi sebenarnya kan masyarakat di sini, apalagi mereka sebelum adanya Republik Indonesia juga sudah tinggal di sini, berarti mereka punya hak dan juga kearifan lokal yang justru kita semua harus bisa pelajari. Mungkin terakhir, karena di sini saya lihat ini ada madu yang khas di sini. Madu apa tuh namanya Pak? Ada madu tikung, ada madu kelulut. Nah, ini saya rasa tidak ada salahnya juga dinikmati di luar daerah ini ada. Betul, ada. Inilah supaya dipasarkan gitu. Ini harus difasilitasi. Masyarakat sudah mulai berminat. Karena kemarin saya saya pameran di Kucing, saya melihat produk-produk kawan-kawan di sana sudah mulai beredar. Dan kita pun sudah mulai beredar juga. Ini betul-betul harus dipasarkan karena di sini ya madunya enak katanya, kemudian ada gula arennya, kemudian ada ikan asapnya dan lain sebagainya. Teja, tidak salah ya kita berada di Desa Mensiau ini di Kabupaten Kapuas Hulu ya, dan kita memang cukup bangga melihat kolaborasi yang sangat baik antara masyarakat lokal dan juga pemerintah Indonesia, dan tentu saja teman-teman LSM, karena memang dengan kolaborasi atau kemitraan seperti ini kita baru bisa memastikan bahwa kita memiliki hutan yang kita bisa lestarikan, tapi masyarakat yang tinggal di sekitarnya juga bisa mendapatkan manfaatnya, tentu saja dengan mengelolanya dengan baik dan juga berkesinambungan. Sekali lagi terima kasih Pak Kades Silvester.
Ya, dan Terima juga kasih. Pak Teja dari Folklife dan saya Desi Anwar. Insight with Desi Anwar kali ini langsung ya dari Desa Mensiau di Kalimantan Barat. Sampai jumpa dan bye-bye. Yuk kita lihat contoh-contoh produknya. Baik.